Kerajaan Malaysia memulai kajian keboleh-laksanaan atau feasibility study, uji kelayakan, rancangan pembangunan jembatan Selat Melaka. Jembatan yang pembangunannya sempat ditolak Presiden ke-6 RI SBY ini direncanakan membentang dari sisi Riau, Indonesia ke sisi Bandaraya Melaka bersejarah, Malaysia. Direncanakan jembatan tidak hanya akan berfungsi sebagai penghubung bagi kendaraan saja, namun juga berbagai macam utilitas demi kepentingan dua negara, seperti jaringan fiber optik dan pipa gas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTEM, sebagai perunding resmi bagi menjalankan kajian tersebut yang dimulai sejak 4 Desember 2024 lalu. Tambah beliau, kajian yang dijalankan akan meneliti berbagai aspek termasuk teknikal, ekonomi, sosial dan lingkungan sekitar sebelum keputusan lebih lanjut mengenai pembangunan jembatan ini dibuat. Proyek ini dinilai berpotensi besar melancarkan hubungan dua arah dalam bidang perdagangan, wisata serta mobilisasi antara Malaysia dan Indonesia khususnya di Selat Melaka. Saya nyatakan apakah perancangan untuk jambatan 48 km ini, tetapi kita merasakan jambatan ini bukan hanya jambatan ya, penghubung untuk perdagangan, wisatawan atau pelancong, tetapi umpamanya the fiber optic ya, dan juga saluran gas akan menjadi elemen penting juga ya untuk kedua-dua negara. Sebagai informasi, rencana pembangunan jembatan Selat Melaka sejatinya sudah digagas sejak era Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tun Mahathir. Untuk sisi Indonesia, jembatan ini akan terhubung dengan jalan tol Pekanbaru Dumai yang seyogianya memang direncanakan bersamaan kala itu. Namun akibat situasi politik dan ekonomi proyek pun tidak berlanjut. Pasca krisis ekonomi 98 di mana kondisi politik dan ekonomi Indonesia serta Malaysia mulai stabil, pihak kerajaan Malaysia kembali mengajukan pembangunan jembatan ini kepada pemerintah Indonesia. Namun Presiden ke-6 Indonesia saat itu menolak wacana ini dan fokus ke kajian pembangunan jembatan Selat Sunda. Melihat penolakan ini, Gubernur Riau kala itu Rusli Zainal mengambil inisiatif untuk membuka jaringan kapal Roro Dumai Melaka. Namun gagasan ini kembali ditolak pemerintah Indonesia, padahal Pemprov Riau sudah membangun fasilitas pelabuhan ketika itu. Memasuki pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi, fokus pembangunan justru mewujudkan Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS. Untuk itu dana pembangunan jembatan tadi dialihkan untuk pembangunan JTTS. Di sisi lain pembangunan Roro Dumai, Melaka pun disetujui, bahkan uji coba rencana berlayar kapal pun telah dimulai di akhir 2019 namun sayang Covid melanda. Dan fokus kedua negara pun berubah. Hingga akhir pemerintahan Presiden ke-7, lagi dan lagi Roro Dumai, Melaka tak kunjung terwujud. Kini Wakil Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan bahwa rencana pembangunan jembatan ini telah masuk tahap uji kelayakan, feasibility study, dan dalam lawatannya ke Indonesia beberapa waktu yang lalu telah membahas persoalan ini. Bola panas kini berada di tangan Presiden Prabowo. Apakah ingin pembangunan Sumatera, khususnya Riau, bisa mengejar Semenanjung melalui jembatan ini? Atau justru masih melihat konektivitas Riau, Semenanjung sebagai ancaman bagi kemajuan bangsa?